Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Milatulamna dari Prodi THP. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dengan 3 tema, mengenai pentingnya ketahanan nasional. Yang kedua ada strategi nasional, yang ketiga ada strategi ketahanan nasional. Memasuki presentasi dengan tema yang pertama, yakni pentingnya ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mewujudkan tujuan nasional. Selanjutnya, mengapa ketahanan nasional itu penting? Yang pertama, untuk melindungi kedaulatan negara, yakni memastikan negara tetap berdaulat dan tidak mudah diintervensi oleh pihak asing. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah, yakni mencegah disintegrasi dan konflik internal yang dapat memecahkan bangsa. Yang ketiga, melestarikan identitas nasional, yakni mempertahankan nilai-nilai luhur budaya dan karakter bangsa di tengah arus globalisasi. Selanjutnya ada mewujudkan tujuan nasional, yakni menjadi prasyarat bagi tercapainya cita-cita bangsa seperti keadilan sosial, kemakmuran, dan keamanan. Selanjutnya ada menghadapi berbagai ancaman internal maupun eksternal. Yang pertama internal, contohnya seperti korupsi, terorisme, radikalisme, separatisme, kemiskinan, serta kesenjangan sosial. Ada juga ancaman eksternal seperti agresi militer, spionase, perang cyber, intervensi ekonomi, dan penyebaran ideologi asing. Selanjutnya, apa sih pilar-pilar ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan mempengaruhi. Yang pertama ada gatra ideologi, yakni ketahanan dalam menghadapi ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua ada gatra politik, yakni kemampuan sistem politik untuk mewujudkan stabilitas dan dinamika politik yang sehat dan dinamis. Yang ketiga ada gatra ekonomi, yakni kemampuan bangsa untuk menciptakan kemandirian, kemakmuran, dan keadilan ekonomi yang merata. Yang kelima ada gatra sosial budaya, yakni ketahanan dalam menjaga nilai-nilai luhur budaya, persatuan, dan kerukunan antar masyarakat. Yang terakhir ada gatra pertahanan dan keamanan, yakni kemampuan negara dalam mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Adapun trigatra alamiah, yang pertama ada gatra geografi, yakni posisi strategis Indonesia. Yang kedua ada gatra kekayaan alam, yakni potensi dan pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga ada gatra kependudukan, yakni jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Selanjutnya mengenai manfaat dari ketahanan nasional. Membangun ketahanan nasional membawa berbagai keuntungan. Yang pertama, stabilitas dan keamanan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan, mencegah konflik internal dan eksternal. Yang kedua ada pembangunan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan di segala bidang, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga ada kemandirian bangsa, yakni tidak mudah didikte oleh kekuatan asing, serta mampu mengatasi masalah dengan kekuatan sendiri. Yang keempat ada daya saing global, yakni meningkatkan posisi tawar di Indonesia di kancah internasional, menarik investasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Adapun tantangan dan ancaman terhadap ketahanan nasional. Ketahanan nasional selalu diuji oleh berbagai faktor. Ada faktor internal dan eksternal. Pertama ada faktor internal, yakni disintegrasi bangsa atau separatisme, konflik SARA. Yang kedua ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang terakhir ada penyalahgunaan narkoba dan kejahatan transnasional. Adapun ancaman eksternal, yakni dinamika geopolitik dan geostrategis global. Ada persaingan ekonomi dan teknologi antar negara. Selanjutnya perang cyber dan penyebaran hoaks. Dan terakhir perubahan iklim dan bencana alam. Apa sih peran masyarakat dalam pembangunan ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah tanggung jawab bersama. Yang pertama, sebagai partisipasi aktif terlibat dalam pembangunan di berbagai sektor, mengawasi jalannya pemerintahan. Yang kedua,
menjaga persatuan dan kesatuan, yakni menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, menolak segala bentuk intoleransi dan radikalisme. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, seperti pendidikan yang berkualitas, pengembangan inovasi dan kreativitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat ada cinta tanah air, yakni menggunakan produk dalam negeri, menjaga kelestarian lingkungan, serta berprestasi untuk bangsa. Kesimpulannya adalah ketahanan nasional merupakan fondasi utama bagi kelangsungan hidup, kemajuan, dan kejayaan bangsa Indonesia. Serta membangun ketahanan nasional membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Dengan ketahanan nasional yang kuat, Indonesia akan mampu menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Memasuki materi yang kedua mengenai strategi ketahanan nasional dengan tema membangun kekuatan menghadapi dinamika. Apa sih strategi ketahanan nasional itu? Yakni rangkaian kebijakan dan tindakan terencana untuk memperkuat dan mempertahankan kondisi ketahanan nasional di berbagai aspek, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan dalam menghadapi TAHG yang terus berkembang. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlangsungan hidup bangsa dan negara, melindungi kepentingan nasional, serta mencapai cita-cita bangsa di tengah kompleksitas lingkungan strategis. Adapun pilar-pilar utama strategi ketahanan nasional yakni meliputi visi dan misi yang jelas, yakni penentuan arah dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam konteks ketahanan. Ada juga analisis lingkungan strategis atau identifikasi kekuatan, kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Yang ketiga ada optimalisasi Astagatra, yakni pengembangan dan penguatan 8 aspek ketahanan nasional atau Trigatra dan Pancagatra secara sinergis. Trigatra yakni aspek alamiah seperti geografis, kekayaan alam, serta kependudukan. Ada Pancagatra atau aspek sosial seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang selanjutnya ada pengembangan kapasitas nasional, yakni peningkatan kemampuan di berbagai sektor untuk merespon TAHG. Yang terakhir ada sinergi antar elemen bangsa, yakni kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, swasta, serta akademisi. Dimensi strategi ketahanan nasional mencakup beberapa hal. Yang pertama ada dimensi ideologi, yakni penguatan Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bangsa sebagai penangkal paham radikalisme dan ideologi transnasional. Yang kedua adalah dimensi politik, yakni peningkatan partisipasi politik dan kualitas demokrasi, penguatan sistem pemerintahan yang stabil dan efektif. Yang terakhir ada diploma aktif untuk kepentingan nasional. Yang ketiga, dimensi ekonomi, yakni penciptaan kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, pengembangan sektor strategis seperti pangan, energi, serta industri. Yang terakhir ada adaptasi terhadap gejolak ekonomi global. Yang keempat, dimensi sosial budaya, yakni pemeliharaan nilai-nilai luhur, persatuan, dan toleransi, pengembangan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif, penangkalan disinformasi dan polarisasi sosial. Yang kelima ada dimensi pertahanan dan keamanan, yakni modernisasi alutsista dan peningkatan profesionalisme TNI atau Polri, pengembangan sistem pertahanan semesta atau Sishankamrata, penanggulangan ancaman cyber, terorisme, dan kejahatan transnasional. Adapun urgensi strategi ketahanan nasional mencakup beberapa hal. Yang pertama, menghadapi kompleksitas TAHG, yakni ancaman hibrida, cyber, pandemi, dan perubahan iklim memerlukan respon terencana. Yang kedua ada mempertahankan kedaulatan, yakni melindungi wilayah, sumber daya, dan identitas bangsa dari intervensi asing. Yang ketiga ada mendorong pembangunan berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang stabil untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Yang keempat ada meningkatkan daya saing global, yakni memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional melalui kemandirian dan inovasi. Yang kelima ada menjaga persatuan dan kesatuan,
yakni mengatasi potensi disintegrasi bangsa akibat isu SARA, kesenjangan, atau radikalisme. Selanjutnya ada tantangan dalam perumusan dan implementasi strategi ketahanan nasional menghadapi berbagai hambatan. Yang pertama ada dinamika lingkungan strategis, yakni perubahan geopolitik, teknologi, dan sosial yang sangat cepat. Yang kedua ada sinergi antar sektor, yakni koordinasi yang belum optimal antar kementerian atau lembaga daerah. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya, alokasi anggaran dan SDM yang efektif untuk prioritas ketahanan. Yang keempat ada resistensi dan kepentingan, yakni adanya kelompok kepentingan yang dapat menghambat implementasi strategi. Yang kelima ada pengukuran dan evaluasi, yakni kesulitan dalam mengukur dampak dan efektivitas strategi secara komprehensif. Yang keenam ada ancaman non-militer, yakni sulit diidentifikasi dan ditangani, misalnya perang, narasi, krisis, serta energi. Adapun peran berbagai pihak dalam strategi ketahanan nasional ini, yakni pertama adalah dari pemerintahan sebagai perumus kebijakan, koordinator, dan pelaksana utama strategi. Yang kedua ada lembaga pertahanan dan keamanan sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan negara. Yang ketiga ada sektor swasta sebagai penggerak ekonomi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat ada masyarakat sipil sebagai partisipasi aktif, pengawasan, serta menjaga nilai-nilai kebangsaan. Yang kelima ada akademisi dan peneliti sebagai kontributor pemikiran, riset, dan pengembangan kapasitas. Yang terakhir ada media massa sebagai penyebar informasi, edukasi, dan pembentuk opini publik yang positif. Kesimpulannya adalah strategi ketahanan nasional adalah instrumen vital bagi Indonesia untuk mengelola kompleksitas TAHG dan mewujudkan cita-cita bangsa. Pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh aspek Astagatra dan sinergi antar elemen bangsa adalah kunci keberhasilan. Dengan strategi yang adaptif dan implementasi yang kuat, Indonesia akan mampu menjaga integritas, identitas, dan kelangsungan hidupnya menuju masa depan yang lebih stabil, maju, dan sejahtera. Kita masuk ke materi yang ketiga tentang strategi nasional dengan tema merancang arah masa depan bangsa. Apa sih strategi nasional itu? Yakni serangkaian rencana atau tindakan komprehensif yang terkondisikan yang dirancang oleh suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang, mengatasi tantangan, dan memanfaatkan peluang dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi pembangunan bangsa, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional, meningkatkan daya saing dan ketahanan negara di tingkat global, menjamin kelangsungan hidup dan kemajuan bangsa. Adapun pilar-pilar utama strategi nasional adalah visi misi jangka panjang, gambaran masa depan yang ingin dicapai dan cara mencapainya, analisis lingkungan strategis, pemahaman mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta penetapan tujuan dan sasaran, yakni target yang terukur dan realistis yang harus dicapai, alokasi sumber daya, pemanfaatan sumber daya manusia, finansial, dan alam secara efisien, mekanisme implementasi, rencana aksi yang jelas, pembagian tugas, dan koordinasi antar lembaga, evaluasi dan penyesuaian, yakni proses pemantauan, penilaian, dan adaptasi strategi sesuai perkembangannya.